Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam bertindak, Allah kita adalah Allah yang selalu memberitahukan terlebih dahulu bagi orang-orang pilihannya. Karena itu jelas Alkitab berkata, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara mengejutkan. Haleluya. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan memberitahukan segala sesuatu buat kita? Yang pertama jelas, Tuhan mempersiapkan kita agar kita kuat dan memang siap, saudara-saudara. Karena itu Alkitab jelas berkata, for the righteous nothing come by surprise. Allah memberitahu terlebih dahulu. Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya. Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita siap, sehingga waktu semuanya terjadi, kita dapat menghadapinya dengan rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi jelas, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat orang benar kita tidak perlu mencurigai, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas untuk apapun. Berserah saja sama Tuhan, percaya aja di jalan Tuhan, jalani saja jalan yang tepat dalam kehidupan kita. Maka sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan memberitahu terlebih dahulu buat kita agar kita kuat, agar kita siap dan dapat mengerjakan yang terbaik. Haleluya. Yang kedua, Tuhan memberitahukan yang terlebih dahulu segala sesuatunya buat kita agar kita selalu dapat berserah kepada Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang itu kalau tiba-tiba terjadi sesuatu cenderung akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau Tuhan sudah beritahu kita terlebih dahulu, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa oh, Tuhan izinkan ini pasti untuk maksud yang besar. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pentingnya hidup Kristen harus tetap dekat dengan Tuhan. Pentingnya hidup Kristen harus selalu bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sehingga kita dapat selalu berserah kepada Tuhan. Dan kita tahu pasti bahwa rencana Tuhan, jalan Tuhan itulah yang terbaik. Lihat apa yang terjadi dengan Nuh. Tuhan kasih tahu bahwa aku akan menghukum dunia ini, tetapi Tuhan juga menjelaskan langkah-langkah bagi orang benar, bagi orang yang percaya, bagi orang yang bersandar kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberitahukan jelas, yang pertama agar kita kuat dan siap, yang kedua agar kita dapat selalu berserah penuh pada Tuhan, yang ketiga agar kita dapat hidup selalu dalam iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, hidup yang kita jalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Orang-orang yang berjalan cuman hanya dengan apa yang dia lihat akan menjadi orang-orang yang tertekan, panik dan bermasalah. Tetapi orang-orang yang hidup dengan iman, di tengah masalahnya dapat tersenyum karena dia tahu pembelanya adalah Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Berarti saya ulangi sekali lagi, Tuhan memberitahukan segala sesuatu terlebih dahulu kepada umat pilihannya. Yang pertama agar kita kuat dan kita siap. Yang kedua agar kita dapat selalu berserah kepada Tuhan. Yang ketiga agar kita dapat hidup selalu dalam iman, percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Alkitab dengan tegas berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Dan yang keempat, Tuhan akan memberitahukan terlebih dahulu segala sesuatunya buat kita agar kita dapat meraih hasil yang terbaik. Tahukah saudara, rancangan Allah buat kita selalu yang terbaik. Bahkan berani saya katakan, Allah tidak pernah memberikan yang baik buat kita. Mungkin saudara terkejut dan bilang, Allah tidak pernah memberikan yang baik buat kita. Kenapa pendeta? Karena Allah selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Kalau kita tahu bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat kita, biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan, biarlah kita tetap andalkan Tuhan, karena kita tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian
keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan memberitahukan kepada orang pilihannya. Oh, luar biasa. Siapa kita, saudara-saudara? Kita orang berdosa, kita lemah, kita bukan selevel dengan Tuhan, tapi Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mengangkat kita sebagai kawan sekerjanya. Tuhan mengangkat kita sebagai orang-orang pilihannya. Haleluya. Tuhan begitu percaya kepada kita sehingga sebelum segala sesuatunya terjadi, Dia memberitahukannya kepada orang-orang pilihannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang Tuhan memberitahukan kepada orang-orang pilihannya, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 18, Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-16, Kejadian 18 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan ingin menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora yang telah jahat di hadapan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-17 luar biasa. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas Tuhan bilang statusnya Abraham bahwa aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunan, supaya tetap hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, status orang pilihan Tuhan sangat jelas di hadapan Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita tetap dapat memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita gak gampang goyah melihat keadaan, kita gak gampang putus asa melihat situasi, kita gak gampang jengkel dan tertekan melalui masa-masa yang sukar. Bagaimana agar kita tetap memahami rancangan Tuhan? Yang pertama, miliki hati yang senang menyembah Tuhan. Oh, Abraham dimanapun dia ada, selalu dia mempersembahkan korban buat Tuhan, selalu dia naikkan penyembahannya kepada Tuhan, selalu dia bangun mesbah buat Tuhan. Artinya apa? Dia seorang pribadi yang senang menyembah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, maka bukan hanya suara kita yang sampai kepada Tuhan, tapi suara Tuhan akan kita terima dalam hati kita, sehingga kita menyatu dengan Tuhan. Kita menjadi bagian sorgawi yang Allah percayakan hal-hal yang dahsyat. Berarti jelas yang pertama, agar kita tetap dapat memahami rancangan Tuhan, kita harus memiliki hati yang senang menyembah Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam ketekunan dengan Tuhan. Oh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita hidup tekun dengan Tuhan, ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita hidup taat pada apa yang Tuhan perintahkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan makin memahami rancangan dan kehendak Tuhan. Seringkali persoalannya, kita baca Alkitab tapi gak tekun, kita berdoa tapi gak tekun, kita cari Tuhan gak tekun, kita melayani Tuhan gak tekun. Tapi sebaliknya, waktu kita hidup dalam ketekunan kepada Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala rancangannya akan dinyatakan buat kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana agar kita tetap dapat memahami rancangan Tuhan, selalu berjalan kesucian. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Artinya orang-orang yang berjalan kesucian, maka dia akan mendapat privilege, mendapat kehormatan dari Tuhan untuk menikmati segala kemuliaannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Kekristenan tanpa kesucian adalah kepalsuan, kemunafikan belaka. Jangan jadi Kristen kalau kita tetap hidup di dalam kenajisan dan perzinahan. Tapi mari kita jadi Kristen yang berani bayar harga yang bernama kesucian. Karena orang-orang yang hidup dalam kesucian akan melihat Tuhan. Dan akhirnya bukan hanya melihat Tuhan, tetapi mengalami kasih karunia, kuasa, berkat-Nya yang sempurna setiap hari. Karena itu adik-adik muda, mari hidup dalam kesucian. Setiap pengusaha, pedagang, ayo hidup dalam kesucian. Setiap ibu-ibu rumah tangga, bahkan setiap pejabat-pejabat, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, mari kita hidup dalam kesucian dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh haleluya. Bagaimana agar kita tetap dapat memahami rancangan Tuhan? Yang pertama, miliki hati yang senang menyembah Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketekunan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, selalu berjalan dalam kesucian. Dan yang keempat, mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Oh haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan firman dalam hidupnya akan menjadi orang-orang yang tegak. Orang-orang yang mengandalkan firman dalam hidupnya akan menjadi orang-orang yang bersuka cita. Orang-orang yang mengandalkan firman dalam hidupnya akan selalu memahami dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hidup ini bukan soal harta dan kekayaan. Hidup ini bukan soal pangkat dan kedudukan. Tapi hidup ini soal pemahaman akan firman Tuhan. Karena kalau kita menyimpan firman dalam hati kita, maka jalan kita penuh berkat, langkah kita penuh kemenangan, dan hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia kuasa berkat boleh terjadi, sehingga kami boleh menjadi orang yang pekakan suara Tuhan, memahami rancangan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.